tengah ramai di Kota Bandung, Jawa Barat. Sejumlah warga, baik dewasa maupun anak-anak, ikut mencari koin dengan aplikasi yang tengah viral itu. Namun sayangnya pencarian koin jagat tersebut mengakibatkan fasilitas umum di Kota Bandung rusak akibat pencarian koin yang menyasar semua sudut. Seperti di Taman Tegalega, Kota Bandung, rumput sintetis, paving blok tanaman rusak usai ramainya pencarian koin. Pemerintah Kota Bandung meminta pencarian koin itu dihentikan karena diduga dari pihak aplikasi tidak ada izin. Di Kota Surabaya, pencarian koin jagat terjadi di kawasan Tugu Pahlawan, Surabaya. Orang dewasa hingga anak-anak ramai-ramai mengais koin jagat dari lokasi ke lokasi yang lain. Mereka bahkan tidak segan-segan untuk merogoh ke dalam taman. Pihak Dinas Infokom Kota Surabaya akhirnya membubarkan aktivitas pencarian koin di taman atau fasilitas umum karena aksi mereka bisa merusak taman di Kota Surabaya. Sementara di Jakarta, salah satu lokasi pencarian koin jagat terjadi di kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kerusakan sejumlah tanaman hingga paving blok pecah tak terelakkan saat pemburu koin jagat mulai beraksi. Pihak pengelola komplek Gelora Bung Karno menyayangkan pihak pemilik aplikasi tak meminta izin saat menempatkan koin-koinnya di kawasan GBK. Pihaknya meminta agar pemilik aplikasi segera membersihkan sisa-sisa koin yang tersebar dan bertanggung jawab terhadap sejumlah kerusakan yang disebabkan aksi pemburu koin. Hingga saat ini, aplikasi Jagat Koin Hunt telah diunduh lebih dari 10 juta akun dan terus bertambah. Iming-iming hadiah dari 100.000 hingga 100 juta rupiah itu membuat orang ramai-ramai tergiur berburu koin. Ironisnya, aksi berburu koin menjadi meresahkan karena kerap merusak sejumlah fasilitas umum. Tim TV One mengabarkan. Dan ternyata pemirsa dan juga Putri Windasari, koin jagat ini ternyata sudah meresahkan warga karena perburuan koin ini ternyata merusak fasilitas. Itu bisa lantai pada copot-copot tuh dicongkel. Dikorek-korek sama dia kayaknya, dikorek-korek karena bisa saja koin itu ditaruh di dalam sana. Termasuk perusakan tanaman-tanaman yang terjadi di Gelora Bung Karno, di Bandung juga tadi kita sudah melihat. Itu karena dia tuh korek-korek, koinnya ditaruh random, dia korek-korek supaya menemukan koin itu. Oh, pantesan rusak. Karena kalau cuma untuk jalan-jalan di sekitar harusnya nggak sampai serusak itu ya. Betul sekali. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini dan fenomena koin jagat ini, kita sudah terhubung dengan rekan kami Kristanti Yosefa yang saat ini berada di GBK. Selamat pagi Kristanti. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana fenomena koin jagat ini di sana dan sejauh mana kerusakan yang diakibatkan dari pencarian koin jagat ini. Dan di Bandung juga ada Cepi, nanti kita akan Cepi tapi kita ke Kristanti Yosefa terlebih dahulu. Silakan Kristanti. Iya, Putri Philip dan juga pemirsa, ramai-ramai tentang koin jagat. Ini saya juga jadi penasaran, meskipun sekarang hujan-hujan saya juga penasaran pengen tahu apa sebetulnya yang kemudian membuat masyarakat ini berbondong-bondong mencari koin jagat, termasuk sampai akhirnya ini merusak fasilitas umum, salah satunya di Stadion Gelora Bung Karno. Saat ini pemirsa, saya ini sudah ada di Stadion Gelora Bung Karno dan saya juga penasaran melihat apa sebetulnya yang kemudian menjadi pendorong ya masyarakat untuk melakukan pencarian besar-besaran ini pemirsa ya. Nah, koin jagat ini pemirsa adalah koin yang kemudian ditaruh oleh aplikasi untuk nantinya jika masyarakat dapat menemukan koin ini dapat ditukar dengan uang rupiah atau uang tunai seperti itu. Kendati demikian sayangnya ini karena terlalu bersemangat dan kemudian juga tidak memperhatikan aturan di lingkungan, ini sampai merusak fasilitas umum. Salah satunya di Stadion Gelora Bung Karno, kalau saya boleh tunjukkan kepada Anda salah satu bentuk kerusakan yang ada di sini. Ini diduga paving-paving yang copot ini pemirsa, ini adalah salah satunya akibat dari masyarakat yang mencari koin-koin jagat, kemudian tidak memperhatikan aturan yang ada sehingga kemudian melanggar seperti itu ya, atau merusak fasilitas umum dengan melakukan vandalisme. Kalau tadi kami juga berbincang pemirsa dengan pihak pengamanan yang ada di Stadion Gelora Bung Karno, ini kerusakan atau vandalisme yang ditemukan ini tidak hanya berbentuk paving saja seperti yang Anda lihat saat ini, tapi bahkan pemirsa
pemirsa, juga dengan merusak tanaman. Kemudian ditemukan juga ada lampu-lampu yang pecah atau dicopot seperti itu akibat masyarakat yang menyangka kalau di dalam lampu-lampu tersebut atau jika diambil lampu-lampu ini ada juga koin-koin jagat yang ditemukan di dalam situ. Tidak hanya itu saja, tapi juga di bangku-bangku taman yang sebelumnya memang sudah terpasang di situ, ini sengaja dicopot atau diambil dari tanah seperti itu karena masyarakat menyangka kalau di dalamnya ini terdapat koin jagat. Sementara itu pemirsa, kalau menurut pemaparan dari pihak pengembang atau aplikasi sendiri, ini sebelumnya sudah menyatakan di media sosial kalau di GBK sendiri ini sudah tidak ditemukan adanya koin jagat lagi atau tidak lagi ada koin jagat yang ada di sini, sehingga masyarakat ini dihimbau untuk tidak lagi mencari koin jagat yang berada di Stadion Gelora Bung Karno serta menghindari atau tidak lagi melakukan aksi vandalisme dengan merusak fasilitas umum. Salah satunya seperti yang sudah Anda lihat. Sementara demikian Putri dan juga Philip, saya kembalikan pada Anda di studio. Baik, Kristanti Yosefa, kita beralih ke Bandung, ada Cepi Kurnia. Cepi, bagaimana dengan kerusakan yang terjadi di sana? Silakan. Cepi. Halo, selamat pagi Cepi. Pagi, Philip. Pagi, bagaimana Cep? Udah dapat berapa koin di sana? Bukan ya? Oke, Cep, bagaimana mungkin bisa dijelaskan ke pemirsa fenomena koin jagat di Bandung seperti apa? Apakah memang juga merusak fasilitas umum? Ya, betul, Philip, Putri, dan pemirsa TV One. Pagi ini saya sedang berada di Taman Tegalega Kota Bandung, di mana memang belakangan kemarin taman ini dipenuhi banyak para pencari koin, baik dari kalangan dewasa maupun anak-anak. Nah, akibat dari pencarian koin yang tidak beraturan dapat merusak nih, sehingga dapat saya tunjukkan, Philip, seperti ini kondisinya. Pumping block yang ada di Taman Tegalega Kota Bandung dikorek-korek sama para pencari koin sehingga pumping blocknya rusak dan rumput sintetis juga sempat rusak, dirobek. Nah, ini nyambung, Philip, dan dapat dampak dari pencarian koin tersebut, fasilitas umum yang ada di Taman Tegalega Kota Bandung ini rusak cukup parah. Selain itu juga memang, Philip, dapat saya kabarkan untuk fasilitas lainnya tempel atau dipaku atau ini sudah coplok, Philip, karena dampak dari para pencari koin, sehingga lampu-lampu yang ada di sini juga cukup parah kerusakannya. Memang tidak hanya di Tegalega, di Taman Tegalega untuk pencarian koin juga terjadi di beberapa taman di Kota Bandung seperti di Sukajadi dan beberapa di Kota Bandung lainnya. Dan untuk mengantisipasi kerusakan yang cukup parah, pemerintah Kota Bandung juga menyediakan atau mengamankan sejumlah petugas keamanan seperti security yang ada di sebelah sana untuk menjaga taman-taman di Kota Bandung agar tidak terjadi kerusakan yang cukup parah akibat para pencari koin jagat sendiri. Memang para pencari koin jagat sendiri tidak hanya di Taman Tegalega, namun di beberapa sudut melalui aplikasi jagat sendiri para pencari koin dari pagi hingga malam hari bahkan dapat informasi mencari koin itu yang nantinya dapat ditukar dengan kode tertentu di koin tersebut, dari mulai Rp100.000 hingga ratusan juta rupiah. Sejauh ini memang Pemkot sendiri sudah melarang para pencari koin atau aplikasi jagat di Kota Bandung agar tidak merusak dampaknya terhadap fasilitas umum atau taman-taman di Kota Bandung sendiri. Begitu, Philip dan Putri. Baik, terima kasih Cepi Kurnia atas laporannya dari Bandung dan juga Kristanti Yosefa dari Gelora Bung Karno. Itu kalau sampai pada rusak begitu sih namanya bukan cari koin, cari masalah gitu. Cari masalah. Nah, kira-kira udah viral gini masih mau nggak nih? Masih banyak nggak nih nyari-nyari koin di situ? Jangan-jangan ini berpindah ke tempat fasilitas lain yang masih bagus, rusak lagi. Nah, ini PR banget nih kalau kayak gini. Sekali itu yang lagi dicegah. Karena nominal hadiahnya lumayan gede loh, Putri. Totalnya 850 juta. Itu beneran nggak? Coba lah, Lip.
Oke pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi dengan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda.